Halo anak-anak, berjumpa kembali di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan selamat, sehat, dan berbahagia sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi jaringan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, menerapkan sistem operasi jaringan, kemudian menginstalasi sistem operasi jaringan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan sistem operasi jaringan, menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan, menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan, kemudian dari segi keterampilannya melakukan instalasi sistem operasi jaringan, menguji hasil instalasi sistem operasi jaringan, serta membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, terkait dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dari segi pengetahuan, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan sistem operasi jaringan, dapat menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan, dapat menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan. Dari dimensi keterampilannya, melalui kegiatan praktik, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi jaringan, menguji hasil instalasi sistem operasi jaringan, serta membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, yang pertama terkait pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan sendiri atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Network Operating System, adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Biasanya terdiri dari banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, itu ada FTP server, file server, kemudian layanan berbagi pencetak atau sharing printer, kemudian ada DNS service, HTTP service ataupun web service, dan banyak lagi layanan-layanan yang diberikan oleh sistem operasi jaringan. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian sistem operasi jaringan, kita masuk ke karakteristik sistem operasi jaringan. Adapun beberapa karakteristiknya, yaitu sistem operasi jaringan ini adalah pusat kendali sumber daya jaringan. Kemudian, akses keamanan ke sebuah jaringan, mengizinkan remote untuk user yang terkoneksi jaringan, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya internet. Yang terakhir, backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Jadi inilah 5 karakteristik dari sistem operasi jaringan. Selanjutnya, fungsi sistem operasi jaringan. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lain ke sebuah jaringan. Jadi bagaimana nanti sistem operasi jaringan ini dapat menghandle komputer serta perangkat lain. Perangkat lain yang dimaksud misalnya adalah printer, kamera, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengelola sumber daya jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan jaringan. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Selanjutnya, mudah menambahkan klien dan sumber daya jaringan lainnya, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan,
distribusi program dan update software ke klien, menggunakan kemampuan server secara efisien, menyediakan toleransi kesalahan. Jadi ini fungsi-fungsi dari sistem operasi jaringan. Nah, jenis sistem operasi jaringan itu ada dibagi beberapa klaster. Yang berdasarkan lisensi itu ada dua, ada yang namanya closed source dan open source. Kalau closed source itu biasanya kode sumbernya atau source-nya dibagikan atau dipublikasikan. Jenis sistem operasi jaringan itu dibagi dari beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan lisensi, sistem operasi jaringan dibagi menjadi dua, yaitu closed source dan open source. Kalau closed source itu dipublikasikan tanpa kode sumber atau source-nya. Nah, biasanya yang closed source ini memiliki lisensi dan berbayar. Contohnya adalah Windows, macOS. Jadi kalau kalian mau menggunakan Windows, sistem operasi Windows maupun macOS itu berbayar, ada lisensinya. Kemudian yang kedua itu adalah open source. Ini adalah salah satu sistem operasi yang dipublikasikan beserta kode sumbernya atau source-nya, sehingga pihak lain dapat mengedit serta melakukan pengembangan terhadap sistem operasi tersebut. Nah, contohnya itu adalah Unix dan Linux. Linux ada banyak varian, ada Debian, Ubuntu dan lain-lain. Nah, kesemuanya itu dibagikan source-nya sehingga semua orang dapat mengembangkan sistem operasi tersebut. Nah, sehingga kayak Linux itu ada banyak variannya karena setiap orang bebas mengembangkannya secara gratis tanpa perlu meminta persetujuan. Kemudian jenis sistem operasi lain berdasarkan vendor itu ada Windows Server, ada Linux Server. Nah, kalau yang Windows Server itu tentu keluaran dari Windows, ada yang Windows 2003 server, 2008 server, 2012, 2016, dan terakhir 2018. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, tampilan menarik. Nah, kalau Linux server itu ada banyak jenisnya. Contohnya kayak tadi ada Debian, Ubuntu, Fedora, kemudian ClearOS. Aplikasi-aplikasi yang terinstal di Linux server itu biasanya bawaan. Ada yang namanya repository kalau di Linux. Nah, kelebihannya aplikasi ini atau sistem operasi ini bersifat open source, kebal terhadap malware. Kenapa kebal? Karena source-nya berbeda-beda, jadi malware itu susah untuk bisa masuk. Selanjutnya mengenai spesifikasi komputer server. Nah, sebuah server itu memerlukan spesifikasi yang khusus agar dapat bertahan hidup selama 24 jam penuh. Dalam waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Jadi ada spesifikasi khusus dia sehingga si komputer itu bisa bertahan sekian lama. Selain itu, spesifikasi khusus ini digunakan untuk melayani klien. Adapun spesifikasi tersebut adalah yang pertama, prosesor. Tentu sebagai otak dari komputer, terutama yang bisa melakukan banyak kerja, prosesor untuk server itu dibuat khusus. Misalkan kalau yang keluaran Intel itu ada yang seri Xeon, yang keluaran AMD ada seri EPYC.
Selanjutnya memori. Nah, memori yang diperlukan untuk server itu jauh lebih besar daripada yang digunakan di klien. Kenapa? Karena server itu melakukan banyak proses sekaligus, sehingga bisa melayani beberapa klien dengan baik. Nah, memori sebuah server biasanya itu minimal 8 GB. Semakin besar semakin bagus. Yang selanjutnya hard disk atau tempat penyimpanan. Nah, selain kapasitas yang besar, sebuah komputer server itu harus mendukung kecepatan proses data, sehingga sebaiknya hard disk yang digunakan untuk komputer server itu adalah hard disk dengan tipe SSD. Nah, itu beberapa spesifikasi server yang bisa ditentukan berdasarkan kebutuhan. Jadi spesifikasi utama yang membedakan server dengan komputer klien. Untuk selanjutnya itu langkah instalasi sistem operasi jaringan. Nah, ini adalah prakteknya nanti bagaimana cara instalasi sistem operasi jaringan khususnya Linux Debian 10. Adapun langkah-langkahnya kurang lebih yang pertama itu adalah menentukan lokasi instalasi, zona waktu, kemudian menentukan partisi hard disk, menentukan informasi akun utama atau root dan akun yang lain, menentukan software atau aplikasi yang akan diinstal, jadi kita bisa memilih nantinya. Yang terakhir itu adalah menentukan informasi tentang server. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Ini terkait dengan video yang selanjutnya mengenai instalasi Debian 10. Jadi tugas kalian itu adalah melakukan instalasi Debian 10 dengan menggunakan aplikasi virtual machine, baik itu VMware atau VirtualBox. Kemudian boleh menggunakan ISO, boleh menggunakan DVD juga. Selanjutnya membuat laporan singkat mengenai proses instalasi Debian 10. Nah, jadi seperti itu tugas-tugas kalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung ke proses instalasi Debian 10. Silakan disimak baik-baik dan nanti bisa ditanyakan melalui WA group ataupun chat pribadi. Sampai di sini, terima kasih. Halo anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instalasi sistem operasi jaringan, khususnya adalah instalasi Linux Debian 10 atau yang dengan kodenya adalah booster. Nah, instalasi sistem operasi jaringan Linux Debian ini kita khususkan untuk server. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan instalasi ini adalah siapkan aplikasi virtual machine atau VMware, entah versi berapa itu nggak masalah. Ini kebetulan saya menggunakan yang versi 12 Pro. Yang kedua, silakan siapkan ISO Debian, ada DVD 1, 2, dan 3. Untuk proses instalasi Debian itu hanya memerlukan Debian DVD 1 aja. Nah, yang pertama kita mulai dari setting firmware agar bisa digunakan untuk instalasi Debian ini. Cari di bagian file, kemudian new virtual machine. Di bagian ini kita pilih custom agar kita bisa ngatur hal-hal yang perlu kita setting. Ini next. Kemudian untuk instalasi Debian
10 ini kita bisa lakukan lewat DVD drive atau lewat image filenya atau ISO-nya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan install menggunakan file ISO dari Debian itu sendiri. Kita arahkan ke tempat tadi kita menyimpan file ISO. Kita pilih yang DVD 1. Kemudian next. Untuk bagian ini, karena kita akan menginstal Debian yang merupakan salah satu varian Linux, kita pilih Linux. Versinya kita pilih yang Debian yang versi teratas yang 64 bit. Kemudian next. Nama virtual mesinnya bisa kita ganti, kita sesuaikan. Boleh menggunakan nama kalian masing-masing. Kemudian kita next. Nah, untuk mempercepat proses instalasi, prosesor dan core prosesor yang digunakan itu bisa diubah, disesuaikan dengan spesifikasi dari komputer atau laptop masing-masing. Untuk kesempatan kali ini saya gunakan 2 prosesor dengan 2 core. Jadi total prosesor yang digunakan itu adalah 4 core. Untuk memori minimal itu bisa 700, 1 GB boleh, 2 GB boleh. Jadi disesuaikan dengan kapasitas memori dari komputernya sendiri. Kemudian kita next. Untuk network connection atau network adapternya kita pilih yang NAT atau Network Address Translation. I/O controlnya kita biarkan, virtual disk tipenya juga kita biarkan, disknya create new virtual disk. Nah, ini yang penting, kapasitas harddisk yang kita alokasikan untuk Debian server ini itu minimalnya adalah 12 GB. Jadi angka 20 itu kita ganti jadi 12. Kemudian ingat pilih yang split ya, secara default memang yang split. Tujuannya adalah biar kapasitas harddisk itu tidak dialokasikan di awal sebanyak 12 GB, karena kalau dialokasikan di awal itu sistem operasi Windows ataupun yang lainnya nggak bisa menggunakan. Jadi kita biarkan split sesuai dengan isi dari Debian itu sendiri. Jadi kapasitasnya menyesuaikan dengan maksimal 12 GB. Kita next. Ini juga kita next. Nah, ini adalah summary atau rangkuman dari settingan yang telah kita pilih tadi. Jadi operating sistemnya adalah Debian 8, walaupun kita install Debian 10 jadi nggak masalah. Kemudian harddisknya 12 GB split, memorinya adalah 1024 atau 1 GB, network adapternya NAT, prosesornya itu 4 core. Finish. Nah, setelah sampai di sini ada lagi yang perlu kita ubah, yaitu di bagian network adapter. Ini kita ubah. Kita pilih yang lebih spesifik. Jadi NAT yang kita pilih itu adalah PEMNet 8. Kemudian oke. Kenapa kita milih PEMNet 8? Jadi kita biar langsung ngasih tahu sistem bahwa network adapter yang kita gunakan itu adalah PEMNet 8. Kalau hanya sekedar dipilih NAT, itu terkadang sistem agak lumayan lama mendeteksi NAT-nya yang PEMNet berapa yang NAT gitu. Jadi kita pilih yang PEMNet 8. Nah, sampai di sini settingan firmware-nya udah fix, sudah bisa kita gunakan untuk instalasi Debian. Nah, untuk memulai instalasi Debian, kita bisa menekan tombol power on atau yang warna hijau ini. Jadi sama aja ya. Kita mulai saja. Kemudian sampai di sini
ada beberapa tipe instalasi Debian yang bisa kita pilih. Ada grafik, ada install. Kalau yang grafik ini kita menginstal Debian yang mode GUI, jadi ada tampilan user interface-nya. Kalau yang install itu kita menginstal Debian yang versi CLI atau Command Line Interface. Nah, karena kita akan menggunakan Debian ini sebagai server nantinya, maka kita memilih yang versi CLI. Kenapa? Agar resource dari komputer, baik itu RAM, prosesor, itu sedikit diperlukan. Sehingga server yang kita buat nanti bisa melayani lebih banyak klien dengan lebih optimal. Nah, kalau yang milih grafis tentu resource yang diperlukan oleh si server itu sendiri akan lebih banyak, sehingga yang digunakan untuk klien, untuk melayani klien itu lebih sedikit. Jadi akan berpengaruh juga terhadap performa nantinya. Nah, untuk melakukan instalasi ini kita bisa klik di sini. Nah, di mode GUI, di mode CLI ini kita tidak bisa menggunakan mouse. Jadi kita hanya mengandalkan arah panah atas bawah, kemudian arah panah kanan kiri. Untuk memilih kita gunakan enter. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa kita instalasinya adalah mode CLI atau Command Line Text Interface. Kita pilih yang install ini. Jadi untuk memilihnya kita tekan tombol enter. Kita tunggu. Nah, di bagian language atau bahasa ini kita pilih bahasa Inggris ya, karena kalau menggunakan bahasa Indonesia itu agak aneh-aneh nanti bahasanya. Ya, bukannya tidak cinta Indonesia ya, tapi dalam konteks ini untuk lebih memudahkan pemahaman kita pilih yang bahasa Inggris. Kemudian untuk lokasi kalian itu kita pilih yang other, nanti kita pilih Indonesia ya, other. Selanjutnya pilih Asia, karena Indonesia ada di Asia. Kelewat tadi. Indonesia ada di Asia, kita pilih yang di sini other. Asia. Nah, di sini kita pilih Indonesia. Kemudian configure locate-nya itu kita pilih yang United States. Ini yang paling sesuai nanti. Jenis keyboardnya kita pilih yang American English, karena standar keyboard di Indonesia itu sama dengan standar keyboard di Amerika dan Inggris. Kita tunggu, ini proses mendeteksi CD-ROM, atau kalau kita menggunakan ISO, proses mendeteksi ISO filenya. Sekarang udah masuk dalam tahap konfigurasi IP. Kemudian untuk hostname itu kita pilih yang sesuai dengan nama kalian juga boleh. Ini bebas saja ya. Karena tadi saya pilih server, maka di sini hostname-nya saya ganti jadi server juga. Kemudian continue. Untuk domainnya bisa gunakan nama kalian.com atau yang lain juga boleh. Nah, untuk saya ini saya gunakan smk
n1abang.com. Untuk continue bisa pilih tab kemudian enter atau langsung aja enter, itu sama aja ya. Nah, ini yang jangan sampai lupa, karena ini adalah proses pembuatan password untuk rootnya. Root itu adalah super user ya, super user. Jadi kalau mau melakukan modifikasi di Linux Debian yang sudah kita install, kalian harus masuk sebagai user root atau super user, sehingga password dari root ini jangan sampai kalian lupakan ya. Silakan buat password yang sering kalian gunakan, yang tidak gampang dilupakan. Kalau saya gunakan password TKJ, kemudian enter. Ada re-enter password, jadi kita verifikasi passwordnya, ketikkan sama dengan tadi, saya gunakan TKJ juga. Untuk full name user bisa kita gunakan TKJ SMKN 1abang. Nah, kita akan diminta membuat user account, kita gunakan TKJ. Ini juga harus diingat ya, ada user yang disebut dengan super user atau root, kemudian ada user yang di bawah dari user root. Ini boleh banyak, kalau root itu cuma satu user, kalau user yang ini itu bisa banyak. Passwordnya ya saya samakan aja TKJ, jadi biar mudah diingat. Verifikasi password juga samakan. Nah, di sini di time zone ini, karena tadi kita memilih lokasi Indonesia, maka di sini keluar 3 time zone, yaitu waktu Indonesia Barat, Western, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Karena kita berada di Bali, kita pilih yang sentral atau waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita masuk ke tahap partisi. Jadi harddisk yang tadi kita sediakan atau alokasikan sebanyak 12 GB itu kita partisi di sini. Kita pilih yang manual. Jadi kalau yang manual ini kita menentukan partisi apa saja yang kita buat, kemudian berapa besar dari partisi masing-masing kita yang tentukan. Kalau kalian menggunakan yang guide, itu ditentukan oleh sistem. Jadi boleh aja sih, cuman kita tidak bisa melakukan setting sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi alangkah baiknya kita pilih manual sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing nantinya. Kita enter. Akan muncul size 12,9 GB yang sudah kita setting di awal. Tipe harddisknya adalah HCSI 3. Ini yang akan kita partisi. Nah, dalam Linux ada beberapa partisi yang bisa dibuat, tetapi secara default, secara standar itu minimal ada 2 partisi. Yang pertama itu adalah partisi root atau partisi yang akan digunakan sebagai tempat sistem terinstall. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah partisi swap atau yang biasa dikenal dengan nama virtual memory. Jadi menambah kecepatan dari memori PC. Itu adalah standar minimal dari partisi yang dibutuhkan oleh Linux.
Kalian boleh menambahkan partisi yang lain, misalkan home, par, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi untuk kesempatan kali ini kita cukup 2 partisi itu aja. Jadi ini kita enter, kemudian create empty partition, ini yes. Nah, di sini akan ada free space sebanyak 12,9 GB. Ini kita enter. Oke, saya ulangi. Ini kita enter. Kita pilih yang create new partition. Nah, yang pertama kita buat seperti tadi saya bilang, kita memerlukan 2 partisi minimal. Ada root, ada swap. Nah, untuk memudahkan, kita buat dulu yang swap. Swap itu aturannya adalah 2 kali memori PC. Karena tadi di awal kita menyeting 1 GB untuk memori PC-nya, maka di sini untuk swap-nya kita setting 2 GB. Nah, ukuran 2 kali ini adalah ukuran minimalnya. Kalian boleh melebihkan dari 2 kali ukuran memori PC. Ya, boleh 3 GB, 4 GB, tergantung dari besar alokasi harddisk yang dialokasikan di awal. Jadi kita cukup 2 kali memori aja boleh. Kemudian tipe partisinya itu kita pilih yang primary, karena ini termasuk partisi yang pokok. Ya, kalau partisi yang pokok kita pilih primary, kalau logical itu partisi tambahan. Jadi untuk kali ini yang swap ini kita pilih yang primary. Lokasinya kita pilih beginning. Di beginning itu berarti di bagian awal, sehingga saat diperlukan akan lebih mudah diakses oleh sistem. Nah, ini yang penting, karena tadi kita merencanakan partisi yang dibuat di awal ini adalah swap area, maka use as-nya kita ubah jadi swap area. Jadi ada banyak jenis partition ya di Linux ini. Ada extended 4, 32, kemudian ada FAT16, 32 sama kayak di Windows. Kemudian ada JFS. Ini dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi untuk kali ini kita karena mau membuat swap area, kita pilih yang swap area. Kemudian kalau sudah, kita pilih done setting up the partition. Nah, di sini udah berhasil kita buat satu partisi yang namanya swap dengan besar 2 GB. Nah, sisanya ini kita pakai semua untuk root. Jadi tempat sistem itu diinstal, tempat aplikasi nanti terinstall. Atau kalau di Windows ini dikenal dengan drive C ya. Ini kita enter, kemudian create new partisi. Besarnya ya kita gunakan semuanya karena cukup 2 partisi yang kita buat. Kemudian ini kita pilih primary karena masih dalam salah satu pokok partisi, kita pilih primary. Di bagian ini use as-nya pilih extended 4. Ini adalah file system yang terbaru di Linux. Kita pilih yang extended 4 ini. Mount point-nya itu slash. Slash itu adalah lambang dari root. Ya, mount point-nya kita pilih slash. Jadi memang di awal settingannya adalah slash ya. Kemudian khusus untuk root itu bootable flag-nya kita pilih on. Caranya adalah dengan menekan enter, dia akan berubah sendiri jadi on. Nah, kalau ini udah, kita done setting up the partition lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 partisi utama, ada swap sebanyak 2 GB, kemudian root itu 10,9.
Artinya tahap partisi ini udah selesai kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita finish partisinya, kemudian kita ubah atau setting partisinya itu sendiri. Kita finish. Nah, write the change to this, ini kita pilih yes. Nah, langkah selanjutnya adalah proses instalasi sistem basicnya atau sistem operasi Linux itu sendiri. Ini biasanya lumayan lama ya. Berapa lama ini itu tergantung dari settingan awal di virtual mesinnya. Itu tergantung dari jumlah core-nya, jumlah prosesor yang kalian pilih, kemudian tergantung juga pada RAM PC yang kalian pilih juga. Nah, ada 3 komponen itu yang menentukan cepat atau lambatnya proses instalasi Debian server ini. Jadi kita tunggu. Ini walaupun lama, tapi tidak lebih lama dari instalasi Debian yang versi GUI ya, yang menggunakan grafis. Ini jauh lebih cepat. Biasanya 5-10 menit ini udah selesai. Jadi kita tinggal nunggu. Nah, setelah ini biasanya kita diminta memilih paket-paket standar ya. Paket-paket aplikasi standar yang merupakan bawaan dari Debian. Jadi kita bisa pilih di sana. Nah, kita juga bisa menyeken CD atau DVD yang lain. Jadi karena dalam Debian ini ada 3 CD atau yang kita kenal dengan nama repository. Repository itu adalah gudang aplikasi ya, bisa dibilang gudang aplikasi. Kalau kita mau install aplikasi-aplikasi, kita perlu file dari gudang-gudang itu sendiri ya. Kita perlu file dari gudang-gudang itu sendiri, sehingga kita harus mengenalkan CD atau DVD yang termasuk repository. Nah, pada proses instalasi ini kita pilih no aja karena kita belum memerlukannya. Selanjutnya untuk network mirrornya kita pilih no karena kita cukup menginstal di satu server aja. Nah, di sini yang seperti tadi saya bilang bahwa kita bisa memilih aplikasi standar yang mau kita install. Tapi biasanya karena kita masih dalam proses belajar, yang kita harus tahu gimana sih proses instalasi, proses penyiapan sebelum instalasi, proses instalasi, kemudian konfigurasinya dan troubleshootingnya. Alangkah baiknya ini kita lewati aja. Jadi pada saat memilih aplikasi yang terinstall, kita pilih yang standar aja. Yang lainnya enggak usah dicentang atau dipilih ya, karena kita nanti akan menginstal secara manual. Agar lebih lebih paham ya, kalau terinstall otomatis semuanya, justru tingkat pemahaman kalian itu kurang nantinya ya. Jadi kita bisa tahu dari awal prosesnya, karena kita manualkan semua. Kita dalam proses belajar, kita harus tahu seluk-beluknya kayak gimana. Kalau kita langsung install di sini, kita nggak tahu gimana seluk-beluknya, persiapannya gimana, proses instalasinya gimana, kita nggak tahu itu. Jadi manualkan. Nah, ini kita tunggu sebentar, masih dideteksi aplikasi-aplikasi yang tersedia.
Nah, untuk participate survei ini kita pilih no, karena kita diminta untuk melakukan survei ya. Kita pilih no agar proses instalasi lebih cepat. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, kita memilih software atau aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini adalah Debian Desktop Environment. Ini adalah versi GUI-nya. Jadi karena kita mau install yang versi CLI, ini kita hilangkan. Karena kalau nggak kita hilangkan, justru yang terinstall adalah yang versi GUI yang memakan banyak resource. Kemudian termasuk print server kita hilangkan juga, SSH nggak usah diisi. Yang kita isi atau kita mau install adalah standar system utility. Standar system utility ini adalah berisi tentang komen-komen yang bisa kita gunakan. Jadi perintah-perintah default yang bisa kita gunakan. Kalau ini kita lupa install, maka beberapa perintah default dari Linux itu tidak akan dikenali. Ya, tidak akan dikenali. Jadi ini jangan sampai lupa, dicentang atau pakai spasi ya, diisi bintang. Kalau untuk menghilangkannya juga pakai spasi kayak gini ya. Kemudian ini continue. Kita tunggu lagi proses instalasinya. Lumayan cepat ya, ini baru beberapa menit udah 91%. Kenapa cepat? Karena memorinya lumayan gede, kita menggunakan 4 prosesor atau 4 core prosesor. Kalau mau lebih cepat bisa dibesarkan lagi sesuai dengan kapasitas dari laptopnya. Nah, untuk grab ini wajib ya, grab record ini, bootloader ini kita wajib install. Kecuali kalau memang sistem dual boot, ini bisa diwakilkan oleh bootloader lain yang miliknya Windows ataupun sistem operasi lain. Karena ini single loader, bootloadernya, jadi kita pilih yes. Nah, untuk tempat bootloadernya terinstall itu kita pilih dep SDA. Secara default memang di sana terinstall. Jadi kita pakai yang default aja. Nah, sampai di sini instalasi Debian ini udah komplit, udah selesai. Nah, nanti kita bisa cek, kita setting, kita cek kita periksa apakah instalasi ini udah benar-benar berhasil atau tidak. Ini kita pilih continue dulu instalasinya. Nah, inilah tampilan dari sistem operasi Linux Debian 10 versi command line interface. Nah, di awal akan ada login seperti ini, ada server login ya. Loginnya menggunakan akun super user atau root boleh kalau mau modifikasi, atau menggunakan akun lagi satu yang tadi kita udah setting, yaitu TKJ ya. Nah, yang pertama kita coba dengan root. Jadi loginnya root. Passwordnya masukkan sesuai dengan yang tadi ya.
Oke, jadi salah ketik sedikit ya, root. Kemudian passwordnya TKJ. Passwordnya itu tidak akan kelihatan karena di hidden oleh sistem, jadi kita enter aja. Yang penting udah benar ketikannya. Kalau udah benar, dibuktikan dengan kita bisa masuk ke root. Jadi di sini proses instalasi Debian 10 ini udah selesai. Namun perlu kita coba lagi untuk server atau akun yang lain ya, user yang lain. Di sini kita pilih atau ketikkan logout. Kita coba masuk dengan TKJ ya, user TKJ yang tadi kita buat. Passwordnya adalah TKJ. Passwordnya adalah TKJ. Nah, perbedaannya adalah terletak di sini. Kalau tadi kalian masuk dengan root, maka di sini tulisannya adalah root at server. Kalau kalian tadi masuk dengan TKJ, maka di sini adalah TKJ at server. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini tentang instalasi Debian. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan lewat grup WA ataupun bisa japri ke saya. Kalian bisa mencoba proses instalasinya di rumah dengan menggunakan ISO Debian ataupun DPD. Kemudian hasilnya bisa di screenshot, dikirimkan ke saya. Sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih.